tak bisa kau redam. Korupsi di Indonesia bukanlah fenomena baru, melainkan warisan yang telah berkembang selama berabad-abad. Budaya ini tumbuh dan mengakar melalui berbagai tahapan sejarah, jauh sebelum Indonesia merdeka. Berikut adalah perjalanan panjang yang membentuk mentalitas korupsi di negeri ini. Bau kotoran itu sudah tak tertahankan. 1. Feodalisme, fondasi eksploitasi. Budaya feodal menjadi dasar dari praktik korupsi di Indonesia. Dalam sistem ini, mereka yang memiliki kedudukan lebih tinggi merasa berhak mengeksploitasi bawahan mereka. Feodalisme membentuk pandangan bahwa orang-orang di bawah kekuasaan mereka adalah milik pribadi yang dapat dimanfaatkan sesuka hati. Relasi kuasa ini menciptakan ketimpangan sosial yang mempermudah praktik penyalahgunaan wewenang. Topeng relitimu tak bisa menutupi. 2. Korupsi dalam manajemen VOC. Saat kedatangan Verenigde Oostindische Compagnie, VOC, budaya korupsi semakin terstruktur. Para pejabat VOC mengajarkan praktik-praktik manipulatif kepada penguasa lokal demi mempertahankan dominasi mereka. Salah satu contoh nyata adalah dalam proyek pembangunan jalan raya pos oleh Daendels, di mana pembayaran pekerja dikorupsi oleh para bupati setempat. Pola ini memperkuat sistem korupsi yang melibatkan penguasa dan birokrasi lokal. Wajah aslimu sedang kamu tak bertepi. 3. Tanam paksa, sistem setoran dan pemiskinan struktural. Pada masa tanam paksa, kultur stelsel, sistem korupsi semakin berkembang melalui praktik setoran kepada penguasa kolonial. Para pejabat pribumi yang bertugas mengawasi produksi hasil bumi seringkali memanfaatkan posisinya untuk mengeruk keuntungan pribadi. Akibatnya, rakyat jatuh miskin secara struktural, sementara para elit semakin kaya dengan hasil eksploitasi. Bansosmu peredam yang tak mengerti. 4. Korupsi di era Orde Lama. Setelah kemerdekaan, Indonesia menghadapi masa-masa sulit di era Orde Lama. Keterbatasan sumber daya dan ekonomi yang tidak stabil membuat banyak pegawai negeri terpaksa melakukan korupsi demi bertahan hidup. Sistem birokrasi yang masih lemah membuka peluang besar bagi praktik pungutan liar dan penyalahgunaan anggaran negara. Pendemumu sebarkan citra tanpa arti. 5. Orde Baru, korupsi mengakar dalam birokrasi. Di era Orde Baru, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat. Namun, mentalitas korupsi yang telah matang semakin menguat di dalam sistem birokrasi. Korupsi tidak hanya dilakukan secara individual, tetapi juga terlembaga dalam berbagai sektor pemerintahan dan bisnis. Kekayaan negara banyak mengalir ke segelintir elit melalui kolusi dan nepotisme. Topeng relitimu tak bisa menutupi. 6. Reformasi, kegagalan memutus rantai korupsi. Reformasi 1998 membawa harapan baru untuk memberantas korupsi, namun upaya ini tidak sepenuhnya berhasil. Struktur kekuasaan lama tidak benar-benar mengalami reformasi total, mereka hanya beradaptasi dengan sistem baru. Akibatnya, praktik korupsi tetap bertahan, meskipun dalam bentuk yang lebih terselubung. Institusi anti korupsi dibentuk, tetapi tekanan politik dan kurangnya ketegasan dalam penegakan hukum membuat pemberantasan korupsi berjalan lamban. Wajah aslimu setelah kamu tak bertepi. Mentalitas korupsi di Indonesia telah tumbuh dari sistem feodal, diperkuat oleh kolonialisme, dan semakin mengakar dalam birokrasi modern. Reformasi politik belum cukup untuk menghapus budaya ini tanpa adanya perubahan mendasar dalam karakter, etos kerja, dan sistem hukum yang tegas. Untuk membangun Indonesia yang lebih bersih, dibutuhkan kesadaran kolektif dan komitmen nyata dari seluruh elemen bangsa. Demikianlah perjalanan panjang korupsi di Indonesia. Sejarah mengajarkan kita bahwa tanpa keseriusan dalam reformasi, korupsi akan terus menjadi warisan yang sulit dihapuskan.
meredam yang tak mengerti. Pendengumu sebarkan citra tanpa arti. Oh, topeng religimu tak bisa menutupi wajah aslimu, serakamu tak bertepi. Oh, pansosmu meredam yang tak mengerti. Pendengumu sebarkan citra tanpa arti. Oh, kenyataan tak bisa kau tutupi saat kegelapan makin menguasai. Saat semua habis kau bagi, tak tersisa untuk kami. Yang ada tinggal kemarahan, yang tersisa hanya penyesalan. Tinggal kehampaan, jalani penderitaan.